La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, belum tuntas ya pembahasan kita tentang sepak terjang atau strategi yang dilakukan oleh Lucifer untuk menguasai dunia ini, menguasai seluruh umat manusia, teman-teman, di mana nanti umat manusia ini akan digiring untuk menyembah kepada Lucifer. Salah satu yang dilakukan adalah strategi yang dilakukan yaitu untuk menyatukan seluruh agama yang ada di dunia ini. Selain menyatukan ekonomi menjadi satu ekonomi dunia dan juga menyatukan politik menjadi satu politik dunia. Pada kali ini saya akan membawa teman-teman untuk menyaksikan pengalaman yang dibagikan oleh seorang mu'alaf yang bernama Dance Mumek, dan konon dia adalah mantan pendeta, kemudian dia berpindah menjadi seorang muslim. Dia menceritakan bahwa dia tergabung ya di dalam sebuah organisasi internasional dalam hal penyatuan agama dunia, di mana kantornya berpusat di Amerika Serikat, yaitu di PBB, teman-teman. Untuk tidak berlama-lama, mari kita saksikan dulu apa yang diceritakan atau yang disaksikan oleh Bapak Dance Mumek berikut ini. Saya sejak awal saya dekat dengan Yayasan Universitas Peace Sedunia. Yayasan Perdamaian Dunia itu di Indonesia. Jadi itu tadinya ada di Manado, sekarang ada di Jakarta, dan pusatnya di Amerika. Yayasan ini persatuan di bidang gereja atau di persatuan pendeta? Ini yayasan kerjasama antar umat beragama. Kalau misalnya di Manado ada Badan Kerjasama Antar Umat Beragama Manado. Tetapi itu Badan Kerjasama Antar Umat Beragama Sedunia yang memulai di Korea dan punya kantor itu di Amerika. Di gedung PBB ada salah satu yang disiapkan oleh fasilitas di sana pemimpin. Jadi itu memang berada di United Nations, di gedung PBB. Ya. Dan sampai hari ini yayasan ini ada juga kantor Jakarta. Ada, ya. Memang saya tahu sekali ini yayasan ini. Yayasan ini dia bekerja kerjasama antar umat beragama dan melakukan hal-hal yang menciptakan damai. Dan ada seorang pendiri itu, Sang Myung Moon, dia pernah panggil tokoh Muslim, tokoh Kristen, tokoh Buddha, Hindu, lalu ciptakan buku. Jadi buku itu gabungan dari Sang Myung Moon berada di kitab suci. Iya, di Korea. Jadi terbentuklah kitab suci yang kita sebut World Scripture. World Scripture itu gabungan kitab suci sedunia. Jadi orang paham ini dia tidak akan menyalahkan agama lain. Cinta perbedaan, dan perbedaan itu indah, saling melengkapi, dan saya ada di situ. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes.
Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud saudara-saudaraku yang terkasih, saya bersyukur ternyata Bapak Dance Mumek membahas tentang dirinya. Komentar ini ya saya pikir harus saya sharingkan dengan teman-teman semua. Supaya apa? Supaya apa yang kita bahas tentang one world religion itu semakin clear, teman-teman. Ya. Untuk tidak berlama-lama, saya akan membacakan komentar dari Bapak Dance Mumek ya tentang apa yang saya katakan, yang saya bahas di video saya tentang beliau. Tapi sebelumnya teman-teman silahkan subscribe dulu bagi yang belum subscribe dan juga di like ya, dan nanti setelah Anda mendengarkan video ini dan Anda berikan komentarnya teman-teman. Supaya apa? Komentar itu sangat penting bagi saya sebagai nutrisi ya, sebagai nutrisi bagi saya supaya saya semakin bergairah lagi, semakin bersemangat lagi untuk membuat konten-konten pengajaran yang alkitabiah. Ya. So teman-teman, bagi teman-teman yang belum menekan lonceng ya di channel Noverina Solihin, silahkan teman-teman tekan dulu supaya apa? Supaya video-video terbaru saya bisa update terus ya. Jadi teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya, teman-teman. So baiklah, untuk tidak berlama-lama saya akan membacakan komentar dari Bapak Dance Mumek, teman-teman ya. Dia menuliskan, salah satu program pemerintah kerjasama antar umat beragama. Ya, ini menunjukkan penyatuan agama-agama dalam kerjasama. Penyatuan agama bukan menciptakan semua agama menjadi satu pemimpin, tetapi saling menasehati dan melengkapi untuk menuju pertumbuhan iman yang menciptakan kedewasaan rohani. So teman-teman, jadi Pak Dance mengatakan bahwa pemerintah katanya juga punya program ya, kerjasama antar umat beragama. Saya belum pernah mendengar. Kerjasama apa ya? Karena banyak sekali kerjasama yang di dalamnya banyak sekali umat beragama yang berbeda-beda, ya kan? Seperti kerjasama dalam bidang sosial, ya kan? Kerjasama dalam bidang pendidikan, teknologi dan sebagainya. Dan itu tidak perlu membawa-bawa agama, atau dengan kata lain judulnya tidak perlu kerjasama antar umat beragama, teman-teman ya. Jadi banyak sekali komunitas-komunitas yang anggotanya dari berbagai agama, itu memang banyak, tetapi tidak memakai label organisasi agama. Ini menunjukkan penyatuan agama-agama dalam kerjasama. Ini kurang jelas, sedikit rancu ya apa yang dimaksud. Jadi penyatuan agama-agama dalam kerjasama. Mari kita lihat kalimat berikutnya. Penyatuan agama bukan menciptakan semua agama menjadi satu pemimpin. Ya, jadi maksudnya tidak akan menjadi one world religion yang dipimpin oleh satu pemimpin di dunia ini. Ya, tidak akan ke sana katanya. Tetapi saling menasehati dan melengkapi untuk menuju pertumbuhan iman yang menciptakan kedewasaan rohani. Nah, ini yang membingungkan teman-teman. Tujuannya adalah untuk saling menasehati dan melengkapi menuju pertumbuhan iman yang menciptakan kedewasaan rohani. Bagaimana caranya Pak Dance?
Ya, bagaimana caranya? Bukankah setiap agama itu punya standar tersendiri? Ya, punya standar moral yang berbeda-beda semua agama ini. Ya, punya standar moral yang berbeda. Bagaimana bisa saling melengkapi? Ya, misalnya saya ingin melengkapi atau ingin menasehati begitu ya, ingin menasehati saudara-saudara Muslim misalnya. Nah, saya akan katakan poligami itu sama dengan zina menurut ajaran Alkitab. Ya. Seorang laki-laki hanya boleh punya satu istri. Seorang wanita hanya boleh punya satu suami, satu istri untuk seumur hidup sampai maut memisahkan. Ya. Dan suami istri tidak boleh bercerai kecuali karena zina. Nah, dan kalaupun menghadapi kasus zina kemudian bercerai, nah suami dan si istri yang sudah bercerai ini tidak boleh menikah lagi. Karena kalau dia menikah lagi dengan yang lain, maka itu dia berzina. Nah, apakah ini saya bisa berikan masukan? Apakah tentang ini bisa saya berikan masukan kepada Muslim, teman-teman Muslim? Tentu tidak, karena standar mereka berbeda. Ya, satu suami boleh punya 4 istri, bahkan lebih. Ya, nah ini tidak ada ajarannya di dalam kekristenan. Jangankan 4, 1,5 pun tidak boleh. Ya kan, harus 1 sampai maut memisahkan. Nah, bagaimana dikatakan bisa saling melengkapi? Bagaimana cara melengkapinya? Sekali lagi, tidak mungkin ya dalam organisasi ini orang bisa saling menasehati dengan tujuan untuk pertumbuhan iman. Nonsen, ya, karena standar kebenarannya berbeda-beda dari setiap agama. Jadi tidak mungkin begitu, tidak mungkin bisa. Nah, jadi jangan terkecoh, ya. Teman-teman juga jangan terkecoh kalau ada organisasi-organisasi yang sejenis ini. Itu hati-hati, ya, pelan-pelan digiring, ya, digiring nanti kepada tujuan akhirnya adalah penyatuan agama, one world religion. Ya. Bahkan mungkin itu sudah terjadi, ya, itu sudah terjadi. Buktinya apa? Pak Dance sendiri mengatakan sudah ada kitab sucinya, gitu. Nah, kalau sudah ada kitab suci bersama, berarti agama ini sudah disatukan. Kalau tidak disatukan, tidak mungkin ada kitab sucinya. Begitu. Kitab suci ini untuk siapa? Ya untuk bersama. Berarti agama ini sudah disatukan. Jadi saya kira Pak Dance tidak menyadari ini. Ya kan? Kurang kritis mungkin ya. Jadi tanpa sadar beliau ini sedang terbawa ya di dalam arus yang diprakarsai oleh antikristus. Tapi kalau melihat cara Pak Dance menceritakan bahwa dia aktif di perkumpulan itu dia sangat antusias dan sangat bersemangat dan seperti bangga sekali begitu dia ada di dalam itu. Artinya beliau ini tidak menyadari bahwa dia ada di dalam satu arus, ya, yang akan membawanya ke dalam rancangan antikristus, yaitu one world religion. Ya, teman-teman, one world religion itu nyata, teman-teman. Itu bukan wacana, itu bukan asumsi, itu bukan opini, itu bukan karangan bebas, bukan. As the world continues to head into divisions and destruction, the world's answers to these problems is on the horizon. A one-world religion with all the beliefs of the world coming together united in peace and safety. The Abrahamic Family House in Abu Dhabi is nearing completion. This religious center is being built to unite the 3 religions of Christianity, Islam, and Judaism. A place where the 3 religions who have their origin story tied to Abraham will be united in creating a one-world religion. A religion that ultimately will be ran by the Antichrist as the head of it. And for those who don't believe in religion,
The contact that will be publicly made with aliens will help to bring those who need to see to believe. The religious center will house the St. Francis of Assisi Church, Imam Al-Tayeb Mosque, and Moses Ben Mimam Synagogue. The project completion rate was 20% as of June 2021 and is set to open in 2022. This lines up perfectly with what we are seeing worldwide, a call to align and to be united on every front as one people and one belief system, especially in the Western world. A call to end climate change, a call to end racism, or the last common phrase we all heard recently that was placarded all over people's Facebook profiles, "It takes all of us." This is lining up exactly with how it's supposed to be with the end times unity that will be required for the Antichrist to take complete control of the world. Revelation 13:7-8, referencing the Antichrist, the first beast. Also, it was allowed to make war on the saints and to conquer them, and authority was given it over every tribe and people and language and nation, and all who dwell on the earth will worship it. Everyone whose name has not been written before the foundation of the world in the book of life of the Lamb who was slain. The beast will demand full control and full worship, and the second beast, the false prophet, will be his enforcer and deceiver to bring all into this one world unity of deception. Revelation 13:11-18, the second beast. Then I saw another beast rising out of the earth. It had 2 horns like a lamb, and it spoke like a dragon. It exercises all the authority of the first beast in its presence, and makes the earth and its inhabitants worship the first beast, whose mortal wound was healed. It performs great signs, even making fire come down from heaven to earth in front of people. And by the signs that it's allowed to work in the presence of the beast, it deceives those who dwell on earth, telling them to make an image of the beast that was wounded by the sword, and yet lived. And it was allowed to give breath to the image of the beast, so that the image of the beast might even speak, and might cause those who would not worship the image of the beast to be slain. Also, it causes all, both small and great, both rich and poor, both free and slave, to be marked on the right hand or on the forehead, so that no one can buy or sell unless he has the mark, that is, the name of the beast or the number of its name. This calls for wisdom. Let the one who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666. Ya, saya yakin Pak Dance dalam hal ini itu tidak berbohong. Dia menceritakan apa adanya dia. Ya, dia ada di organisasi itu, dan organisasi itu memang ada. Namanya adalah World Peace Foundation, Yayasan Perdamaian Dunia. Begitu. Ya, itu memang benar, memang ada. Anda bisa buka di Google. Kalau saya sudah mendengar ini sudah beberapa tahun yang lalu, karena kami di gereja suka membahas tentang eskatologi, tentang akhir zaman. Jadi sudah lama sebenarnya tahu tentang rancangan ini, begitu. Ya, akan adanya one world religion, ya, one world economic, one world politik, ya. Bahkan one world economic akan ada satu mata uang dunia, ya. Kalau hari ini Eropa itu sudah punya satu mata uang yang sama. Jadi seluruh negara Eropa mata uangnya satu, yaitu euro. Nanti akan dicanangkan ini mata uang Asia. Akan ada satu mata uang nanti. Semua benua ini, benua Eropa satu mata uang, benua Asia satu mata uang, ya, benua Afrika satu mata uang, benua Amerika satu mata uang, ya kan? Nah, akhirnya nanti akan digabung menjadi satu mata uang dunia. Ya, akan muncul lagi satu mata uang dunia. Teman-teman, dan akhirnya ada satu sistem ekonomi dunia. Semua akan mengerucut ke sana, ya, sama dengan agama. Agama Kristen disatukan dulu, ya. Agama Kristen bagaimana cara menyatukannya? Yaitu dengan konsep satu tubuh Kristus, ya. Satu tubuh Kristus itu dianggap adalah Kristen seluruh dunia. Iya kan? Satu tubuh Kristus. Padahal Alkitab jelas mengatakan bahwa tubuh Kristus itu adalah satu jemaat lokal. Ya. Dikatakan jemaat, ya, jemaat lokal itu adalah tubuh Kristus. Dan Kristus adalah kepala. Ya. Kristus adalah kepala jemaat. Jemaat adalah tubuh Kristus. Jadi tubuh Kristus itu bukan Kristen seluruh dunia, melainkan setiap jemaat lokal adalah tubuh Kristus. Mengapa Tuhan buat demikian?
Karena kalau satu jemaat disesatkan oleh iblis, itu yang lain belum tentu sesat. Jadi nanti akan ada penyatuan, ya, penyatuan agama Kristen, penyatuan agama Islam, penyatuan agama Buddha, Hindu, ya. Nah, ujungnya nanti akan mengerucut ke satu agama dunia, one world religion. Tetapi hari ini, ya, agama yang sudah menyatu, bahkan tahun 2022 bangunannya diresmikan, ya. Ini berdiri di Abu Dhabi, teman-teman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kantor pusat satu agama dunia ini, kantor pusatnya itu disebut sebagai rumah keluarga Abrahamik, ya. Dan sedang dibangun di sebuah pulau di timur tengah kota Abu Dhabi, ya. Jadi kota Abu Dhabi dipilih sebagai kantor pusat dari agama baru ini, teman-teman. Tapi pusat pimpinannya, ya, pimpinannya itu berkedudukan di PBB, ya. Tapi kantor pusatnya itu di Abu Dhabi. Nah, markas tersebut bekerja sama, ya, dengan Paus Fransiskus, ya, mewakili Katolik dan pimpinan dan pemimpin Muslim Sunni, yaitu Syekh Ahmad Al-Tayyib. Setelah mereka berdua menandatangani perjanjian perdamaian global, teman-teman, yang disebut dengan dokumen persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia. Nah, dokumen ini itu pada awalnya, narasi awalnya itu tidak akan menciptakan satu agama dunia, narasi awalnya. Namun akhir-akhir ini narasi palsu ternyata ini, teman-teman, ini narasi palsu sudah mengarah kepada pembentukan agama baru, satu agama baru, agama dunia yang dinamakan agama Abraham, ya, agama Abraham, teman-teman. Jadi ini gabungan dari agama Islam, agama Kristen, dan agama Yahudi. Nah, itu informasi yang saya dapatkan, ya, saya dapatkan seperti itu, ya, teman-teman. Nah, nanti seperti apa sih rancangan secara keseluruhan dari antikristus ini di akhir zaman, ya? Baiklah, saya akan menampilkan sebuah tayangan pembahasan tentang hal ini, teman-teman. Pemaparan tentang akhir zaman yang berhubungan dengan antikristus dan rancangan-rancangannya menuju satu agama dunia, satu politik dunia, dan satu ekonomi dunia. Selamat menyaksikan. Suasana dunia berubah, ya. Suasana dunia berubah. Berubah apa? Berubah dari ini. Seharusnya, ya, seharusnya ini lebih terang sih kalau pakai yang besar tadi, ya. Ini masa ini akan berubah mengayun ke sebelah sini. Ini masa satu ini masa super intoleran, tidak toleran, intoleran, ya, super intoleran. Pernah satu masa, ya, beberapa tahun yang lalu, super intoleran, masa permusuhan, beda agama, beda suku, bunuh saja, sembelih dia, ya, sampai kita nonton filmnya saja ngeri, gerek leher orang kayak potong ayam, ya nggak, ngeri sekali. Nah, itu super ini, ya. Dan kelihatannya dunia jadi gerah, ya. Orang-orang jadi hati nurani manusia menolak itu. Nah, sebenarnya ini antikristus punya kerjaan. Dia sengaja membuat itu. Dia sengaja membangkitkan sejumlah orang yang sedemikian rupa. Ya, bayangkan bunuh mamanya sendiri. Ya. Wah, ini, ya. Nah, itu situasi itu. Akhirnya sekarang kita kelihatannya mulai bergerak ke posisi nomor 2 ini. Yaitu posisi ini bangkit melawan intoleransi. Ya.
Di Indonesia ini kelihatan sekali, ya toh. Bangkit melawan apa? Intoleransi. Wah, ya toh. Sekarang kalau tidak toleran, ini akan di ini, wah, ya, akan di gimana? Mau diapain lagi? Turun dikit lagi. Wait, tinggal kena tahu. Aduh, ini. Iya. Dorong ke sana gimana? Oke, yo. Ya, cukup. Nah, sekarang bangkit melawan intoleransi. Ya, jadi seluruh dunia ini. Ya. Maka itu masalah ras di Amerika paling dahsyat kalau masalah ras ini. Ya. Siapapun pemimpin dunia sekarang kalau dituduh rasial, ya, kamu habis. Ya, nggak ada yang pilih kamu lagi. Donald Trump, ya pihak Demokrat selalu mau mencap dia rasial. Ya, tapi dia tangkis dengan sengaja menunjuk orang hitam jadi menteri kesehatan segala macam. Ya, dia tidak rasial, gitu. Nah, ini bangkit melawan intoleransi agama. Wah, ini Indonesia ini jauh lebih jelas di sini. Kapolres Bandung suruh apa katanya? Pasang selamat Natal di semua polsek. Wah, ini dia, ini. Ya. Ini sekarang ini sedang mengarah ke situ, pasti, ya semuanya. Dan ini tambahan punya nih. Bangkit melawan intoleransi gender. Wow, ya, ini gender. Ya. Ini jangan diskriminasi ini gender juga. Ya. Sampai-sampai masalah gender hampir mau dihilangkan ini. Sekarang muncul banyak toilet yang nggak laki nggak perempuan boleh masuk punya gitu. Saya bingung juga gitu ya. Kalau laki kita lagi sedang kencing, tiba-tiba ada perempuan datang, bagaimana ini? Bingung juga. Tetapi sekarang ini mau menuju ke situ ini ya dong. Ini mulai kacau ini. Jadi ini lihat ya situasi. Ini sedang menuju ke situ. Nanti akan maju lagi sampai ini. Ini seruan damai. Seruan damai ini. Damai, kita mesti damai. Semua orang mesti damai. Agama damai. Agama yang nanti yang akan dijunjung tinggi, yang akan diminati banyak orang segala macam. Agama yang apa? Damai, ya, rahmatil alami. Ya, ini mesti damai. Damai antar bangsa, damai. Perang bosan juga. Ya, perang di mana-mana kan bosan juga ini. Nanti damai ini semua. Nah, semua orang akan menjunjung perdamaian. Pasti itu menuju ke sana. Capek perang, capek benci-benci orang, semuanya menuju damai. Karena ini akan ada satu masa akan capai ini. Tapi nanti ini seruan bersatu. Sebenarnya ini seruan bersatu ini. Nah, ini damai, seruan bersatu, semua satu negara seluruhnya. Sekarang ini kalau kita amati di Eropa dan Amerika, yang banyak demo itu ini pemanasan global. Ya, sekarang di mana-mana. Ya, global warming. Global warming. Indonesia ini merasa ini paling dampaknya itu adalah Indonesia kan kehilangan banyak pulau. Ya, akan kehilangan banyak pulau karena ada gunung es di Antartika sekian persen menyusut. Jadi air laut akan naik sekian sentimeter dan bertambah. Jadi banyak pulau akan hilang sekarang. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi begini sekarang. Zamannya Obama di Amerika, dia terutama si wakil presidennya Al Gore, ya, itu yang paling getol ini melawan yang global warming ini harus dilawan ini semuanya ini ya zamannya Obama ini ya. Dan menyebabkan apa?
Amerika tidak boleh menggali batu bara semuanya, ya. Ditutup, pertambangan semua ditutup. Gara-gara ini masalah global warming ini, gitu. Semua ditutup. Banyak pabrik malah ditutup kalau yang dia punya pembuangan mengotori udara ditutup, gitu. Nah, sekarang ganti Trump, buka katanya. Ya, pertambangan buka sekarang. Lalu kenapa? Marah-marah nih sekarang nih yang aktivis ini ya. Cuaca ini semuanya marah-marah sama Trump, ya, karena Trump suruh udah gali aja, gali batu bara, gali, ya, offshore itu minyak offshore itu dulu di Amerika dilarang offshore, ya. Offshore itu maksudnya ini pengoboran minyak lepas pantai. Kenapa pengoboran minyak lepas pantai dilarang di Amerika? Karena begini, ketika pipa itu ditanam gitu, itu dia punya minyak ada yang meluber-luber. Dia bilang, pasti bocor punya, nggak mungkin bisa nggak bocor gitu. Nah, itu akan mengotori lingkungan, banyak ikan akan mati yang di sekitar segala macam di situ. Jadi perusakan environment ya, lingkungan alam, perusakan. Nah, dulu nggak boleh, zaman Obama nggak boleh. Sekarang Trump bilang apa? Gali. Waduh. Nah, mengapa ya? Ini persoalannya. Apa hubungannya dengan satu negara? Begini, Trump bilang, ya, lalu kalau kita punya pabrik di sini di Amerika suruh stop, yang pakai batu bara stop. Tapi kalau di Cina terus, emangnya langit mereka beda dari kita? Ya enggak? Ya emangnya langit mereka beda dari kita? Langitnya sama toh, ya enggak? Oh, yang di Rusia dia nggak stop gitu, ya enggak? Di Cina dia nggak pernah stop gitu. Di negara-negara berkembang, India paling banyak lagi. Waduh, dia nggak stop katanya. Lalu kita Amerika stop. Akhirnya apa? Nggak ada tenaga kerja, menyerap tenaga kerja segala macam. Ekonomi Amerika zaman Obama down, hancur-hancuran. Ya. Trump bilang nggak bisa. Ya, toh? Ya, nah sebenarnya gini. Ini mengarah ke satu negara. Nah, kenapa? Lo sekarang kan kalau gitu, kalau bukan satu kebijaksanaan otoritas, lo nggak? Jadi apa yang terjadi di India pengaruh nggak ke Amerika dia punya udara? Ya pengaruh lah. Ya, kalau air lautnya makin naik, ya nggak? Yang di Himalaya sih tenang aja. Gitu. Ya air laut naik sampai setinggi gimana, dia nggak kena gitu. Tapi kalau Indonesia, Sri Lanka paling parah gitu, karena daerahnya itu ya Filipina segala macam, itu nggak bisa gitu. Ya, jadi akhirnya akan menuju ya semuanya akan begini, aktivis semuanya nggak bisa negara masing-masing kebijaksanaan yang di Amerika nggak klop dengan kebijaksanaan di Rusia, di Cina segala macam, nggak bisa gitu. Nah, tuntutan untuk menjadi satu negara dunia ini makin hari akan makin besar ke arah di situ ya. Terutama kalau semuanya sudah mencapai demokrasi. Semuanya mencapai demokrasi. Karena gini, kalau demokrasi, Perdana Menterinya nggak bisa ngotot, dia mau berkuasa terus. Nanti kan gilirannya kamu turun. Jadi akhirnya kalau semua negara di muka bumi ini demokrasi, mereka tidak ada keberatan untuk menyatukan semuanya. Untuk memilih satu dan semua negara akan menjadi federal. Begitu. Satu kebijaksanaan semuanya itu. Nah, sekarang yang memang agak sulit untuk bersatu itu apa? Para diktator. Ya enggak? Xi Jinping nggak mau, dia kan mau jadi presiden seumur hidup. Gitu. Ya enggak? Putin nggak mau, ya kan? Dia sama si Medvedev itu gonta-ganti aja gitu. Dia pintar sekali gitu ya. Nggak tahu nih Pak, Bapak kita ngikut begitu nggak ya toh? Ya udah dia gini, 2 tahun berturut-turut dia nggak boleh lagi. Ya udah dia suruh wakilnya yang jadi presiden. Gitu. Yang Perdana Menteri dia jadi PM. Ya toh, 1 tahun dia jadi lagi, balik lagi gitu. Jadi, karena sudah ada jedanya gitu. Akhirnya terus 4 kali dia sudah. Gitu. Ya udah.
Nah, yang macam begini ini. Tetapi kalau semuanya demokrasi, satu negara. Begitu juga sekarang moneter. Ini ya. Para pemimpin ekonomi di dunia melihat ya, bahwa kesenjangan, kemiskinan, kaya dan lain sebagainya itu adalah karena ini ada perbedaan moneter. Perbedaan moneter, kebijaksanaan moneter yang berbeda-beda. Dan sekarang semuanya sedang menuju ke itu, ke satu ekonomi. Ini pasti akan jadi punya, tak bisa dihindarkan. Ya. Dan sebenarnya yang dua ini nggak begitu sama kita, gitu. Ya, ini sebenarnya dua ini hanya alat. Sebenarnya yang lebih mengerikan itu adalah yang ini, satu agama sebenarnya, satu agama. Ya. Pasti itu. Sementara bagi umat agama lain segala macam, justru yang nomor 3 ini nggak jadi masalah. Yang mereka masalahkan justru apa? Yang 1 dan 2. Bagi kita justru yang nomor 3 ini yang jadi masalah. Yang jadi masalah, ya kan? Karena apa? Ini kalau mereka, bahkan orang Kristen yang tidak lahir baru, ya, orang Kristen yang KTP, mau menyembah apa saja nggak jadi masalah kok. Ya. Asal ekonomi masih bagus, ya. Segala macam hal masih bagus. Mau nyembah apa saja tidak ada persoalan. Ya. Nah, yang mempersoalkan ini hanyalah orang Kristen yang lahir baru, gitu, yang Alkitabiah. Kalau mereka tidak ada masalah sedikit pun. Nah, kemudian pada zaman ini akan ada apatis. Orang semakin tidak peduli agama. Orang tidak peduli, ada masuk agama pun sebenarnya tidak mencari agama mana yang benar. Ya, pokoknya asal ada agama. Apalagi Kristen. Kristen kamu coba-coba membedakan satu Kristen dengan yang lain, itu nanti akan jadi masalah. Nanti ini. Nah, tapi kelihatannya ini di sini 2, 3 dan 4 ini masih oke. Nah, tapi kalau masuk yang ini masa di sini sudah. Ini menuju kontrol penuh. Ya. Menuju kontrol penuh. Melarang absolute claim. Sebenarnya ini ya, cashless. Tidak ada uang cash. Sekarang kan sedang menuju ke tidak pakai uang cash. Ya. Pakai OVO. Pakai macam-macam yang lain. Tapi nanti tidak ada cash. Ya. Tidak ada cash. Cashless. Karena kalau ada cash nggak bisa kontrol. Kalau cashless kontrol, ya. Kan tiba-tiba kau tak bisa bayar, ya nggak? Kan dimatikan di sana. Ya. Kau punya berapa rekening pun kalau itu digosok dengan mempunyai lagi bagaimana? Ya nggak? Nah, itu bisa kontrol, ya. Dan pada masa ini pasti sudah akan masuk melarang absolute claim. Absolute claim itu maksudnya ini, nggak boleh kamu bilang Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Itu absolute claim, satu-satunya. Ya. Kau tidak boleh ngomong Yesus satu-satunya juru selamat. Ya, tidak boleh. Itu namanya absolute claim. Tidak boleh ngomong orang Kristen masuk sorga. Yang non Kristen pergi kemana? Jawab, dia bilang. Yang sembarangan omong kamu. Bawa kamu ke kantor polisi. Nah, baru ya. Jadi ini absolute claim. Ini pasti akan, pemberitaan kebenaran akan dipersekusi, akan ditentang. Kenapa? Karena kebenaran itu akan menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya kasih tahu Anda bahwa berbagai zaman diciptakan alat untuk menyiksa orang-orang Kristen yang imannya kuat. Ya. Itu bukan ditangkap kemudian dipenggal kepalanya, matinya gampang. Apalagi kalau ditembak, tuh langsung mati gitu. Enggak.
Yang paling ngeri itu apa tahu nggak katanya? Waktu zaman inkuisisinya gereja Katolik itu namanya rak. Jadi orangnya dibaringkan, ya. Jadi gini, rak. Jadi kakinya dijepit, tangannya dijepit gitu, diputer gitu, ditarik. Tahu nggak apa? Ini sendi-sendinya copot duluan, copot, gitu, ya. Jadi lututnya copot gitu, copot. Kamu bisa bayangkan, walah. Ya. Nah, jadi ya ini secara pelan-pelan tuh jauh lebih mengerikan daripada langsung mati gitu. Ya. Yang pelan-pelan itulah. Nah, sebenarnya yang lebih bahaya dari itu lagi itu apa atau enggak? Penggerogotan iman kita. Ya. Iman kita digerogotin pelan-pelan, dikit-dikit ya. Memakai situasi segala macam kita digerogotin pelan-pelan. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan dari sini ke sini. Nah, saya ingin ajak Anda lihat begini. Oke, mungkin ini berlalu, masih tinggal dikit-dikit di sisa-sisa ISIS di daerah Syria di sana. Nah, sekarang kita sedang menuju ke sini. Kelihatannya gini, ada satu masa di mana masa 2, 3, dan 4 ini masih oke. Nah, kita harus memanfaatkan kesempatan ini, ya, untuk membawa jiwa sebanyaknya, untuk bekerja bagi Tuhan. Ini zaman yang enak nih sekarang, bangkit melawan intoleran, wih, gitu, ya enggak? Ini sekarang katanya apa? Pasang Natal di semua polsek, wah, enak juga ini. Ini kita akan memasuki masa yang enak. Ini agama damai. Dia bilang, Pak Suhento, ada yang WA saya, dia bilang, kok Bapak kelihatannya kurang happy? Bukankah semua agama damai-damai, tidak saling menyerang? Kan hal yang bagus sekali. Oh, saya bilang bagus, ya tentulah sangat bagus, ya enggak? Enggak semua agama damai-damai, tidak saling menyerang, saling menjelekan. Bagus enggak, Pak? Ya, bagus, ya. Siapa bilang enggak bagus? Ya, bagus. Tapi saya bilang itu tahapan. Ya, itu tahapan. Nanti ini akan habismunya. Ini akan masuk ke sini, gitu. Ya, ini tahapan. Waktu masuk ke sini, ini sudah mulai lampu kuning nih. Sebentar lampu merah. Masuk di sini kita sudah gawat. Ya, masuk sini kita sudah gawat. Nah, masuk di sini kita sudah terangkat. Ya. Sebelum antikristus berkuasa kita sudah terangkat. Datang seperti pencuri. Ya. Kita sudah terangkat. Masukin kamu lagi. Enggak, saya sudah terangkat gitu. Kamu? Enggak. Ya enggak? Makanya katanya, ya. Sebelum antikristus berkuasa. Kan katanya di sini. Coba kita lihat lagi. Ini penting ini. 2 Tesalonika ada dikatakan 2 Tesalonika tadi itu, ya. 2 Tesalonika. Dia bilang apa di situ? Paulus bilang begini tentang 2 Tesalonika 2 ayat 1 dia. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung, gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu apa namanya? Murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Pak Suinto katanya akan datang murtad, tapi sekarang malah banyak orang jadi Kristen loh. Kristen yang seperti apa? Ya, Kristen yang berdoa kepada Yesus yang di kalender. Wow. Waktu saya di Amerika, musim Natal beginilah. Yang mengagetkan saya itu apa tau nggak? Di sebuah stasiun televisi, dia punya, waktu zaman itu pakai postcard. Dia punya postcard tau nggak? Segunung begini, segunung.
Saya lihat apa itu? Postcard. Pembawa acaranya bilang apa? Tahu nggak postcard apa itu? Dikirim oleh anak-anak Amerika kepada Santa Claus. Minta hadiah punya. Dia punya postcard sampai menggunung begitu. Lucunya minta ampun. Mereka mau berdoa minta hadiah bukan sama Tuhan Yesus. Tapi sama siapa? Santa Claus. Dan tanggal 24 malam Santa Claus akan maha hadir dan masuk lewat cerobong asap rumah mereka. Oh ya. Dan kasih hadiah kepada semua anak. Ya. Santa Claus itu sebenarnya duplikat iblis untuk menggantikan Yesus. Ya. Maka itu lihat seperti di dalam kitab Wahyu katanya, rambutnya apa katanya? Apa? Putih metah. Terus ya, bajunya seperti dicelup dalam darah. Suaranya seperti apa? Desau air. Ada desau. Udah nggak main-main. Iya bener itu. Nah, dan dia maha hadir. Dalam satu malam bisa kasih hadiah kepada anak seluruh dunia. Gimana caranya kalau nggak maha hadir? Coba. Wah ini dia. Wah, ada anak Kristen yang macam begini. Coba Anda bisa bayangkan. Kristen yang suka dibohongin. Dan sudah menikmati bohong itu sendiri. Ya, kita kasih tahu yang benar. Kamu pemecah belah. Ya, ini duri dalam daging. Padahal kita mau kasih tahu yang benar. Ya. Wah, zaman Belanda lebih seru. Selain ada Santa Claus, tahu nggak ada apa? Ada pit hitam gitu ya. Oh itu lebih seru lagi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Inilah keadaannya. Oleh sebab itu, ya, Jemaat Grafe, Jemaat GBA secara luas seluruh Indonesia. Mari ya. Tuhan mau kita pada zaman ini kita ada. Kita hadir. Ya. Kita mengeduket ya, mendidik ya, orang Kristen supaya bisa kembali kepada kebenaran, jalan yang benar. Sambil kita menantikan hari pengangkatan yang Tuhan janjikan itu. Hari itu. Hari itu hari yang terindah. Amin jemaat sekalian. Oke, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bukanlah anak-anak kegelapan. Kami anak-anak siang. Kami sangat jelas Tuhan. Kami tahu pergerakan zaman. Kami dapat menilai segala sesuatu dengan baik. Tuhan tolong kami. Supaya kami sendiri kuat. Kami sendiri tidak akan terhanyutkan. Dan setelah kami kuat, kami menolong orang lain. Menolong saudara kami, teman kami. Sehingga kami sama-sama kuat di dalam menantikan kedatangan-Mu. Pada masa yang baik sekarang. Masa di mana reaksi baik dari intoleransi. Sekarang kondisi di Indonesia semakin toleran. Tuhan tolong kami. Supaya kami memanfaatkan keadaan sekarang ini. Untuk bekerja lebih giat. Untuk melayan-Mu dengan lebih fokus. Untuk memenangkan jiwa. Untuk membangun lebih banyak jemaat. Tuhan tolong kami semuanya. Puji hormat kami naikkan padamu Bapa Surgawi. Kami berdoa dengan segenap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.